Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Setiadi sebagai guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Kuningan. Belajar di kelas memang penting, tetapi proses pengelolaan pembelajaran juga turut andil dalam menjadikannya semakin penting atau justru tidak. Jujur, saya belumlah menjadi guru, masih hangat-hangatnya jadi siswa, nongkrong depan kelas, makan di kantin, bercanda ria sama teman, rasanya menyenangkan. Dan setelah jadi guru, banyak hal yang saya pelajari, terutama salah satunya adalah proses pengelolaan manajemen kelas sebelum pembelajaran dimulai. Banyak hal yang terjadi sebelum proses pembelajaran dimulai. Barangkali kondisi anak jenuh, ngantuk, keadaan kelas yang kotor, media pembelajaran yang belum tersiap, apalagi jam siang, pelajaran sejarah, belum makan, waduh rasanya berat. Oleh karena itu, menghadapi situasi yang sedemikian kompleksnya, guru dituntut agar mampu mengelola dan manajemen kelas dengan baik sehingga ketika proses pembelajaran dimulai, pembelajaran bisa dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam event tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2022 dalam kegiatan apresiasi guru, saya mencoba melakukan praktik baik dengan judul stand up comedy, strategi apresepsi untuk kembali menarik konsentrasi anak sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan dengan keberterimaan siswa yang lapang, situasi yang menyenangkan, dan keadaan yang kondusif. Komedi dipilih karena ia sifatnya universal. Semua orang boleh senang, semua orang senang humor, dan saat mereka tertawa, berikan sesuatu untuk mereka kunyah. Menurut saya, di sanalah arti penting komedi dalam proses pembelajaran. Adapun implementasinya, saya coba terapkan stand up komedi ini di kelas 11 MIPA 1 dengan jumlah peserta didik 36 orang pada hari Kamis 20 Oktober tahun 2022. Sekali lagi, stand up komedi dijadikan sebagai strategi apresepsi untuk kembali menarik konsentrasi anak sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan secara maksimal. Oke, saya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, ada perbedaan terutama dari nama yang lahir, terutama generasi milenial di tahun 90-an, itu biasanya nama cuma 2 eja kata, namanya singkat, dan punya panggilan khusus. Misalkan Asep jadi Encep, betul ya? Apalagi Wawan jadi Sarwan. Berbeda dengan generasi Z, terutama angkatan kalian yang lahir di tahun 2000-an ke atas, namanya panjang, gaya Eropa dengan eja 4-5. Contohnya kayak tadi, Nathalia Novia Susan. Sebetulnya nggak ada yang salah, karena yang salah cuman laki-laki. Rasanya kita sempat sudah bahas di minggu kemarin bagaimana Jepang yang semula tertutup kemudian terbuka jadi negara modern dan kemudian punya basis industri sebagai tanda salah satu negara modern. Dan sekarang kita masuk di revolusi industri 4.0 ketika digitalisasi masuk kemana-mana, termasuk salah satunya pendidikan. Dari segi mainan, anak zaman sekarang karena tidak bisa lepas dari digitalisasi, maka smartphone kayaknya udah jadi kewajiban ya. Bahkan ada tagline handphone yang punya tagline-nya kamera phone. Saya nggak akan sebut merek. Jadi intinya bisa selfie karena kameranya ada depan belakang. Berbeda dengan zaman saya dulu, kamera cuma satu, itu pun cuma beberapa yang punya. Kalau mau selfie harus dibalik, dan itu pun nggak semuanya ke foto semua. Nggak percaya? Coba lihat ya. Serius ada. Kalau nggak percaya,
Saking jadulnya HP cuma di belakang, kalau mau selfie harus dibalik. Ini orang nggak kebawa. Padahal niat saya foto berdua, bertiga sebetulnya sama Kak Denny. Jadi gini ya, Teh. Ya udah. Ya udah ya, aman. Oke. Seringkali digitalisasi juga tidak bisa dan tidak boleh masuk ke ranah pendidikan karena pengalaman secara langsung terkadang memberikan pengetahuan yang sama sekali berbeda. Contoh, ente mau ada kunjungan museum misalkan, kan nggak mungkin kita searching di Google ada gambar Museum Linggarjati. Oh, kecil ya, terlalu kecil. Kita ambil yang besar. Ada pelajaran kemudian kunjungan ke museum, tapi karena kita zamannya digital, tidak serta-merta kita cuma lihat gambar dan pengetahuannya masuk, kan nggak begitu ya. Terkadang pengalaman langsung memberikan pengetahuan yang sama sekali berbeda. Jadi digital tidak selalu baik, tapi kemajuan tidak bisa kita pungkiri ya. Saya agak penasaran kalau misalkan sedang ujian, terutama yang berbasis daring menggunakan Google Formulir, sebetulnya yang kalian lihat soal atau pengawas? Pengawas ya. Karena saya merasa diawasi kalau sedang ujian. Saya gini, tapi ada yang kadang ada yang nunduk pura-pura. Dan karena itu jadi guru tuh ribet, nggak mudah. Belum mempersiapkan media, belum mempersiapkan bahan ajar, belum mengawas ujian yang diawasinya juga mengawasi kita. Jadi seringkali saya nggak tahu kenapa, memang agak sulit, nggak mudah jadi guru. Mungkin salah satunya karena persepsi masyarakat juga terhadap guru, yang biasanya guru tuh harus baik, harus ganteng, harus punya SKCK, harus makanan bergizi, harus cantik, harus berwibawa. Sebetulnya nggak salah, harus malah, tetapi guru juga manusia biasa, betul ya? Apalagi saya yang disebut guru muda, manusia setengah nanggung dewasa, ya sama saya juga. Ya, saya juga manusia yang seneng mabar gitu kan, turet, sepek. Seneng ngomong agak nyablak, kemudian seneng sweet-sweetan juga, spontan. Soalnya pernah ada kejadian, jadi habis mabar sama teman, kemudian lapar kan mau ke warung ya, terus dinyinyirin sama ibu warungnya teh, guru kok gitu sih? Lah terus emang harus gimana? Saya datang gitu, selamat pagi ibu. Bagaimana kabar ibu di hari setelah kemerdekaan? Saya pesan karedoknya 1, nggak pakai bon cabai tapi pakai kekayaan alam asli Nusantara. Kan nggak gitu, betul ya? Oh ya lupa, ini uangnya bu. Humor adalah aset yang bernilai dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan. Humor dalam pembelajaran bukan berarti tujuan, melainkan alat untuk menyegarkan pikiran dan menghilangkan kepenatan berpikir. Seorang guru bisa memberikan humor yang mendidik, yang bisa menggugah semangat belajar, motivasi, dan inspirasi bagi siswa. Evaluasi dalam konteks praktik baik ini digunakan untuk mengukur efektivitas naskah yang sudah disiapkan dan menyesuaikan apabila masih bisa digunakan untuk kelas yang berbeda namun memiliki karakteristik yang sama. Hal tersebut dipahami karena humor memiliki segmentasi pendengar yang berbeda. Selera humor perlu dipelajari agar susunan kalimat jokes yang dirancang bisa tepat sasaran. Demikian kiranya apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.